Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat. Nah baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan Ibu cek dulu apakah di tempat anak-anak memiliki jaringan yang bagus. Kalau ada yang jaringannya kurang, silakan mencari tempat yang memiliki jaringan. Kalau sudah, sekarang kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Mari siapkan hati batin kita untuk menghadap Tuhan sebelum kita memulai kegiatan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki keunikan masing-masing, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu satu sama lain. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntunlah agar kami saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang Ibu cek kehadiran kita dulu. Antonius Armilando Eleu, Desi Deratna Fautnine, Delviana Crescencia Metbuki, Elvira Naisoko, Eginius Haning Sejau, Ferdina Metbuki, Maria Fitriana Sengkoen, Clemens Arsensius Tahoni. Ya baik, semuanya hadir. Nah sekarang anak-anak, bagaimana perbedaan antara fisik laki-laki dan perempuan? Bagaimana perbedaan kodrati yang tidak dapat diubah antara laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana bila yang terjadi di rumah hanya dihuni oleh perempuan atau laki-laki saja? Baik anak-anak, laki-laki bersifat kasar, memiliki pekerjaan dan peranan yang keras dan membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan halus, lembut, lemah gemulai, memilih pekerjaan yang halus. Nah, kalau begitu, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, membiasakan diri untuk selalu bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki, sebagai citra Allah. Yang kedua, menyebutkan peranan perempuan dan laki-laki di berbagai kehidupan. Yang ketiga, dapat menjelaskan alasan Tuhan menciptakan perempuan. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 8 sampai 24. Di sana manusia dan Taman Eden. Baik anak-anak, sekarang untuk melanjutkan kegiatan kita masuk. Ia akan dinamakan perempuan itu. Ia diambil dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 25. Maksud bacaan kitab suci bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tandanya bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat atau sepadan. Perempuan merupakan pendamping laki-laki sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Perempuan diciptakan dari kepala, menguasai laki-laki, juga bukan dari kaki supaya diinjak-injak. Sebagai teman, mereka saling menghargai, menghormati, saling membantu, dan suka
maupun duka. Antara perempuan dan laki-laki, selain terdapat perbedaan, juga terdapat banyak persamaan yang menarik. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat tugas dan pekerjaan laki-laki dalam masyarakat. Pekerjaan laki-laki menjadi seorang supir, tentara, polisi, tukang batu, dan lain-lain. Laki-laki memiliki tugas sebagai kepala keluarga. Dia mencari nafkah, memimpin, dan melindungi keluarga dalam pandangan masyarakat. Sedangkan tugas perempuan di masyarakat, ada yang bertugas sebagai guru, pegawai, perawat, pengasuh bayi, juru masak, dan lain-lain. Tugasnya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menyiapkan makan, atau keluarga, dan lain-lain. Tugas dan pekerjaan laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik, karena pada umumnya laki-laki cenderung memiliki pekerjaan dan peranan yang agak keras serta membutuhkan tenaga. Sebaliknya, perempuan sesuai badannya yang halus, lembut, lemah gemulai, sering memilih pekerjaan yang halus, pekerjaan yang bersih. Namun dengan perkembangan zaman serta kesetaraan laki-laki dan perempuan atau gender, maka pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki juga disukai oleh perempuan, seperti supir, guru, polisi, bahkan tentara, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini bukan membuat laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh karena itu, antara laki-laki dan perempuan harus saling menghargai. Adapun perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fisik. Laki-laki tumbuh jakun. Laki-laki kuat, suaranya besar dan berat, tinggi, kekar, dan lain-lain. Sedangkan perempuan tumbuh payudara, lemah lembut, kerjanya ringan, yang bersih. Perbedaan kejiwaan, laki-laki kasar, kurang teliti, perempuan halus, teliti, cengeng. Nah, perbedaan kodrati, laki-laki lebih kuat bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Sedangkan seorang perempuan atau seorang ibu, dia akan melahirkan anak. Laki-laki tidak bisa. Sebagai citra Allah, sikap yang perlu dikembangkan, yaitu menunjukkan citra Allah yang baik, saling menolong, saling membantu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bertentangan, perbedaan, tetapi harus saling melengkapi. Nah, anak-anak, selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan bertolak belakang, tetapi justru hendaknya saling menghormati dan mencintai. Anak-anak, bedakanlah salah satu peran perempuan dan laki-laki di masyarakat. Lalu apa maksud Allah menciptakan manusia? Lalu berikanlah contoh usaha yang dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan kami laki-laki dan perempuan. Tuntunlah kami agar saling menghormati, saling menghargai, serta bekerja sama di sekolah maupun di luar sekolah. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.